Liburan semester kali ini, Randy mengajak 3 sahabatnya, Ilham, Siska, dan Dinda, menjelajahi sisi eksotis Kalimantan Selatan. Bukan sekadar pantai atau kuliner khas, tujuan mereka lebih unik, memburu cerita mistis tentang Saranjana, kota gaib yang konon tak bisa dilihat sembarang orang. Kita coba ke pantai Takisung malam-malam. Katanya, itu titiknya, ujar Randy penuh semangat. Ilham sempat tertawa kecil, sedangkan Siska hanya menggeleng, setengah percaya. Dinda, ia dari awal tidak nyaman, tapi memilih diam. Perjalanan ke Takisung memakan waktu beberapa jam dari Banjarmasin. Sesampainya di sana, sore sudah menjelang senja. Pantai itu terlihat sepi. Hanya ada beberapa nelayan yang sedang berkemas. Saat rombongan turun dari mobil dan mulai menyiapkan tenda, seorang kakek menghampiri mereka. Wajahnya keras, matanya tajam. "Kalian dari mana?" tanyanya pelan, tetapi nadanya berat. "Dari Jakarta, Kek," jawab Ilham ramah. "Mau camping, lihat bintang." Kakek itu mengangguk pelan. Lalu dengan lirih dia berkata, "Kalau malam Jumat begini, jangan lama-lama di sini. Kalau kalian dengar gamelan dari laut, jangan didekati." "Jangan." Randy terkekeh begitu kakek itu menjauh. "Wah, bonus cerita horor langsung dari lokal," katanya sambil membentangkan matras. Tapi Dinda menatap laut lama sekali. Wajahnya pucat. Malam turun cepat, dan angin pantai membawa hawa dingin yang menusuk. Api unggun dinyalakan. Mereka tertawa, bercerita, sesekali memutar lagu dari ponsel. Namun sekitar pukul 11 malam, suasana berubah. Angin mendadak berhenti. Api unggun bergoyang aneh, seperti dipermainkan angin yang tak terasa. Lalu terdengarlah suara gamelan, lembut, jauh, dari arah laut, seperti irama kendang dan gong yang mengalun perlahan. Awalnya samar, tapi semakin lama makin jelas. Siska berdiri. "Kalian dengar?" Randy mengangguk. "Gila, ini nyata." Mereka menatap ke arah laut, dan di kejauhan tampak cahaya-cahaya kecil berwarna keemasan, seperti lentera yang menari di atas permukaan air. Aneh, karena tak ada perahu, tak ada ombak, tak ada pantulan bintang malam itu. Tiba-tiba, muncul sosok perempuan di tengah laut dangkal. Ia mengenakan baju adat Banjar berwarna hijau tua, rambutnya panjang sampai pinggang, dan wajahnya tersenyum tapi tak berkedip. Perempuan itu mengangkat tangan, seolah memanggil, lalu berjalan perlahan, di atas air. "Ren, dia lihat ke arah kamu," bisik Dinda gemetar. Randy seperti kesurupan. Ia berdiri, mulai berjalan ke arah perempuan itu. "Dia manggil aku," gumamnya. Ilham buru-buru menarik lengan Randy. "Gila lu, jangan ke sana." Namun tiba-tiba, pasir di sekitar mereka seperti bergerak. Gamelan makin keras. Suasana berubah menjadi kabur. Angin tak ada, suara laut lenyap, dunia menjadi hening. Dan dalam sekejap, semua menjadi hitam. Saat keempatnya membuka mata kembali, mereka tidak lagi berada di pantai Takisung. Mereka terbaring di tengah sebuah kota yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Bangunan tinggi berdiri angkuh, jalanan bersih tanpa setitik debu, langit berwarna jingga gelap tanpa bintang. "Ini di mana?" tanya Ilham. Suaranya tercekat. Randy berdiri perlahan. Ia menoleh ke Siska dan Dinda, yang terlihat kebingungan. Di kejauhan, terdengar suara gamelan dan langkah kaki banyak orang. "Kita udah masuk," bisik Dinda pelan. "Ini Saranjana." Mereka berempat berdiri terpaku di tengah kota aneh yang tak pernah mereka lihat, tapi terasa seperti terlalu nyata untuk disebut mimpi. Bangunan menjulang tinggi, namun bukan seperti gedung perkantoran biasa. Arsitekturnya rumit, memadukan gaya kerajaan Banjar kuno dengan sentuhan futuristik. Atap-atapnya berunda emas, dindingnya putih seperti marmer tapi bersinar dari dalam. Jalanannya lapang, tak ada sampah, dan semua terlampau sempurna. Tak ada mobil, tak ada motor. Hening sekali. "Ini tempat apa?" gumam Ilham. Randy melangkah pelan, matanya menyapu sekeliling.
Ini kayak kota dari film fiksi ilmiah. Tapi ada unsur adatnya. Kayak dunia lain. Siska memegang tangan Dinda yang mulai gemetar. Aku nggak suka tempat ini, ucapnya lirih. Mereka berjalan pelan di tengah kota. Anehnya, tak lama kemudian, mulai bermunculan orang-orang. Tapi mereka tak berjalan seperti manusia pada umumnya. Mereka melangkah serentak. Baju mereka sama, semacam jubah panjang warna gading, dengan ikat kepala khas Banjar. Tapi yang paling mengerikan adalah wajah mereka. Semua wajah itu mirip. Sangat mirip. Satu perempuan tersenyum ke arah Randy. Wajahnya oval, matanya sipit, dan kulitnya pucat kebiruan. Beberapa langkah kemudian, seorang pria muncul dan memiliki wajah yang hampir identik. Begitu juga anak kecil yang lewat sambil membawa keranjang. Semua seperti potongan salinan wajah dari satu sumber. Kalian lihat nggak wajah mereka? Tanya Ilham pelan. Randy mengangguk. Ya, kayak satu orang di kopi berkali-kali. Penduduk kota itu tidak berbicara. Mereka hanya tersenyum, lalu menunduk ketika lewat di hadapan para pengunjung asing itu. Tak lama, salah satu dari mereka berhenti di depan rombongan. Seorang lelaki jangkung, berkulit sangat putih, mengenakan jubah hitam berbeda dari yang lain. Di lehernya tergantung semacam liontin kuno berbentuk bulan sabit. Ia menatap mereka lama, lalu mengangkat tangan. "Selamat datang," katanya dengan aksen Banjar yang berat namun dapat dimengerti. "Ini kota apa, Pak?" tanya Siska memberanikan diri. Pria itu hanya tersenyum. "Ini adalah tempat yang tak kau kenali, tapi sudah lama mengenali kalian." Dinda menelan ludah. Ia ingin bicara, tapi suaranya tak keluar. Bibirnya bergerak, tapi tak ada bunyi. Ia panik, menunjuk ke tenggorokannya sendiri. Siska memeluknya, menenangkan. "Kenapa Dinda nggak bisa bicara?" tanya Ilham. "Dia belum sepenuhnya diterima," jawab si pria dengan senyum tipis. Tanpa menjelaskan lebih lanjut, ia berjalan ke arah gedung besar yang menyerupai istana. Mereka mengikutinya, meskipun rasa takut terus menghantui langkah mereka. Di sepanjang jalan, mereka melihat patung-patung besar dari batu hitam. Masing-masing patung memegang alat musik tradisional, sape, gamelan, kendang. Tapi wajah patung itu semuanya menyerupai wajah Dinda. Tapi bukan Dinda saat ini, melainkan Dinda dengan ekspresi sedih, menjerit, dan satu patung menutup mata seperti sedang ditangisi. Randy mulai panik. Ini tempat apa sih sebenarnya? Saat mereka sampai di depan bangunan besar, pria tadi membalikkan badan. "Kalian boleh tinggal," katanya pelan. "Tapi jangan terlalu lama. Tempat ini memilih siapa yang boleh kembali." Dan seketika itu juga, langit berubah gelap, seperti ditutup awan. Udara menjadi lebih dingin. Cahaya dari dalam gedung mulai berpendar, menyinari wajah mereka yang kini mulai diselimuti ketakutan. "Tempat ini hidup," bisik Siska. Dari balik jendela gedung, tampak bayangan seseorang. Seorang perempuan dengan mata hitam legam, memandangi mereka sambil tersenyum. Hari pertama mereka di kota aneh itu terasa seperti seminggu. Langit tetap gelap dengan cahaya jingga suram yang tidak berubah. Tidak ada siang, tidak ada malam. Tak ada suara burung, tak ada deru angin. Hanya iringan gamelan yang sayup terdengar entah dari mana, tak pernah berhenti. Mereka ditempatkan di sebuah rumah besar yang seolah sudah lama menunggu kedatangan mereka. Di dalamnya lengkap, ada kamar, dapur, bahkan perabot yang terkesan modern, tetapi bergaya tradisional Banjar. Tidak ada cermin, tidak ada alat komunikasi. Dinda masih belum bisa bicara. Setiap mencoba mengeluarkan suara, hanya napas berat yang keluar. Matanya sembab, tubuhnya lemah. Randy terus berada di sampingnya, merasa bersalah karena merasa dialah yang membawa mereka ke sini. Ilham, sementara itu, mencoba berpikir rasional. Ia mulai mencatat segala hal aneh, perilaku penduduk, pola waktu, bahkan bentuk bayangan. Yang paling mengganggunya, semua orang di luar sana memiliki wajah yang sama. Tidak sepenuhnya identik, tapi jelas berasal dari satu pola wajah.
Variasi hanya sedikit, bentuk mata, ekspresi bibir, atau garis kerutan. Tapi dasarnya sama, seolah kloning manusia. Ini udah bukan tempat biasa, kata Ilham saat mereka berkumpul di ruang tengah. Kita ada di ruang lain, mungkin dimensi lain, atau mimpi kolektif. Siska melipat tangan, gelisah, tapi kita bisa merasakan lapar, dingin, dan lelah. Ini nyata, Ilham, tapi ini bukan dunia kita. Malam itu, kalau bisa disebut malam, Randy terbangun lebih dulu. Ia merasa ada yang mengawasinya dari luar jendela. Dengan pelan, ia membuka tirai. Yang dilihatnya membuat napasnya tercekat. Di halaman rumah berdiri 5 sosok berjubah putih. Semua diam, tapi yang membuat darah Randy membeku adalah semua wajah mereka adalah wajah Randy sendiri. Wajah yang sama, tanpa emosi. Mereka hanya berdiri, memandangi jendela, mematung. Randy mundur, panik, lalu membangunkan Ilham. Tapi saat mereka membuka jendela kembali, halaman itu kosong. Esoknya, mereka pergi ke pusat kota. Tempat itu lebih sibuk, lebih banyak orang. Tapi tetap semua dengan wajah-wajah yang anehnya akrab. Dan hari itu, mereka menyadari satu hal lagi yang mengerikan. Jam di kota itu tidak pernah bergerak. Ilham menunjukkan arlojinya. Lihat, dari semalam jam gue di angka pukul 5.17. Sekarang juga masih sama. Tapi tubuh kita tetap lelah. Dan matahari, or apapun itu di atas sana, tetap ada. Siska memeriksa jam dinding di salah satu gedung yang mereka lewati. Sama, pukul 5.17. Tak lama, mereka melewati pasar. Di sana, seorang perempuan menjajakan air dalam kendi tembaga. Ia menawarkan pada mereka, dalam bahasa yang aneh, campuran Banjar dan bunyi asing. Randy, yang haus, mengambil segelas dan meminumnya. Sejurus kemudian, tubuhnya limbung. Ia muntah darah hitam dan hampir pingsan. Dari mulutnya, keluar suara berdesir, seperti bisikan banyak orang berbicara sekaligus. Penduduk sekitar hanya tersenyum. Tak ada yang menolong. Ilham dan Siska membopong Randy kembali ke rumah. Dinda, yang masih diam, hanya menatap kosong keluar jendela. Seolah ada sesuatu yang ia lihat, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Saat malam tiba, mereka kembali mendengar langkah kaki di luar. Kali ini, lebih banyak. Randy, yang terbaring lemah, mencoba berdiri, mendekati pintu. Ilham mengikutinya. Ketika mereka membuka pintu, ratusan sosok berjubah putih berdiri diam di depan rumah. Masing-masing memegang topeng wajah manusia. Dan satu demi satu, mereka mulai mengenakan topeng itu ke wajah mereka sendiri. Wajah-wajah itu adalah wajah Ilham, Siska, Randy, dan Dinda. Hari itu, entah pagi atau malam, mereka sudah tak tahu lagi. Kota ini menolak konsep waktu. Randy belum pulih sepenuhnya. Dinda makin diam. Ilham makin gelisah. Siska, satu-satunya yang masih terlihat kuat, mulai mencurigai bahwa kota ini seperti labirin, mengunci mereka dengan perlahan, menjauhkan mereka dari ingatan, bahkan dari diri mereka sendiri. Ketika mereka keluar untuk mencari bantuan atau sekadar petunjuk pulang, mereka menemukan sebuah lorong sempit di antara 2 bangunan besar. Aneh, karena sebelumnya lorong itu tak ada. Tembok-tembok di sisi lorong ditumbuhi sulur tanaman merah seperti akar hidup yang berdenyut pelan. Di ujung lorong, ada seorang anak kecil duduk memeluk lutut. Anak itu memakai pakaian compang-camping, wajahnya kotor, berbeda dari penduduk lainnya yang bersih dan seragam. Ketika mereka mendekat, anak itu menatap dengan mata besar dan menangis, tapi tanpa suara. Siska jongkok di hadapannya. "Kamu siapa? Kamu juga tersesat di sini?" Anak itu mengangguk, lalu mencoret-coret tanah dengan jari. Tulisannya membuat bulu kuduk mereka merinding. "Jangan pernah sebut nama kota ini. Kalau kalian ucapkan, kalian akan jadi bagian dari mereka." Ilham menarik napas dalam. "Maksudnya? Saranjana?" Begitu kata itu keluar dari mulutnya, anak kecil itu langsung berdiri,
Wajahnya berubah tegang. Tanah di bawah kaki mereka bergemuruh pelan, dan lorong itu seperti menyempit. Udara menjadi panas dan padat. "Gila kamu, Ham!" bentak Randy, mulai berdiri dengan sempoyongan. Langit yang sebelumnya gelap jingga kini mendadak berubah hitam pekat. Kabut keunguan melayang dari celah bangunan. Udara berdesir kencang. Dan dari kejauhan terdengar suara gamelan yang sangat cepat, seperti dimainkan oleh banyak tangan dalam keadaan panik. Siska menarik Dinda dan berlari keluar lorong. Tapi jalanan kota sudah berubah. Tak ada lagi rumah. Semua menjadi seperti puing-puing terbakar. Gedung-gedung runtuh setengah, dan di tengah jalan muncul sosok tinggi besar berwarna kelabu, tanpa wajah. Sosok itu menoleh, atau lebih tepatnya berputar. Karena ia tak memiliki mata, tapi tubuhnya tahu kemana harus melihat. Dinda tiba-tiba terhenti. Tubuhnya menegang. Ia menunjuk ke arah sosok itu, lalu menjerit, bukan dengan suara, tapi dari mulut yang tetap tertutup. Darah mengalir dari telinganya. Ilham mencoba menarik Dinda, namun tanah retak memisahkan mereka. Dinda terperosok, namun tubuhnya tak jatuh ke bawah, melainkan menghilang ke dalam kegelapan. "Dinda!" teriak Randy dan Siska bersamaan. Tapi tak ada yang bisa mereka lakukan. Lubang tempat Dinda jatuh sudah menutup kembali. Hanya menyisakan lantai yang menghitam seperti terbakar. Tiba-tiba terdengar suara dari arah belakang. Mereka membalikkan badan. Anak kecil tadi berdiri di balik kabut. Kini dengan mata berwarna hitam pekat dan bibirnya bergerak cepat seperti membaca mantra. "Dinda telah disebutkan," bisiknya. "Dia milik mereka sekarang." Ilham, yang tadinya keras kepala, kini menangis diam-diam. Ia menyadari bahwa satu-satunya aturan yang mereka langgar adalah satu-satunya yang seharusnya dipegang mati-matian. "Kalau kita nyebut nama kotanya mereka datang," bisik Randy. Siska menatap langit yang kini retak seperti kaca pecah. Di setiap pecahan, terlihat mata-mata raksasa mengintip dari balik kegelapan. Mereka belum tahu apa itu. Tapi mereka tahu satu hal pasti. Satu kesalahan kecil bisa jadi harga untuk jiwa. Setelah Dinda lenyap dalam tanah yang menelan dirinya, tidak ada yang bisa berpura-pura kuat lagi. Randy berjalan seperti zombie, Ilham mematung dengan wajah kosong, dan Siska terus berbisik doa sambil mengamati langit yang seperti pecahan kaca, di mana mata-mata raksasa menatap dari balik kegelapan. Mata itu tidak hanya menonton. Mereka mengikuti. Mereka berpindah-pindah dari pecahan langit satu ke lainnya, bergulir perlahan seperti kabut yang menyelinap. Setiap gerakan, setiap desahan napas manusia, membuat mata itu berkedip dan sesekali menangis darah hitam yang jatuh ke tanah dalam tetesan yang menghancurkan apapun yang disentuhnya. Ilham mulai berhalusinasi. Ia melihat ibunya berdiri di tengah kota dengan senyum hangat dan tangan terbuka. Tapi saat ia berlari mendekat, tubuh ibunya meleleh, berubah menjadi boneka kulit berwajah datar. Lalu dari dalam mulutnya, muncul suara Dinda. "Aku cuma disebut sekali dan aku diambil." Siska menarik Ilham, menyadarkannya. Tapi tatapan pria itu mulai kosong. "Langitnya, ngintip kita terus, kayak nunggu kita salah satu lagi," gumam Ilham sambil menutup kepalanya. Mereka bertiga akhirnya kembali ke rumah semula, yang kini tidak lagi seperti rumah. Temboknya membengkak seperti daging bernapas, pintu-pintunya berubah menjadi mulut-mulut ternganga, dan lantainya dipenuhi bayangan langkah kaki yang terus bergerak sendiri. Di salah satu sudut ruangan, Randy mendapati sebuah cermin yang sebelumnya tidak ada. Ia mendekat, terpikat. Di cermin itu, ia melihat dirinya, tapi tidak persis. Wajah dalam cermin tersenyum licik, mata merah menyala, dan dari belakangnya muncul sosok wanita bersanggul dengan pakaian pengantin Banjar yang berlumuran darah. Tangannya meraih pundak Randy dari dalam pantulan. Randy mundur, tapi cermin itu tidak menampilkan dirinya lagi. Kini hanya wajah Dinda, menangis, mengetuk-ngetuk permukaan kaca dari dalam. "Siska, Ilham, Dinda di sini," teriaknya. Mereka mendekat, dan ketiganya menatap cermin dalam diam. Tapi hanya Randy yang bisa melihat Dinda. Ilham dan Siska hanya melihat pantulan kabur.
Lalu terdengar suara perempuan dari dalam cermin. "Sebut namaku, aku bisa keluar. Sebut namaku, Ren." Randy ingin menyebut. Tapi sebelum ia buka mulut, Siska menjambak kerah bajunya dan menjauhkan dari cermin. "Jangan, itu bukan Dinda. Itu perangkap." Dan benar saja, cermin itu bergetar keras, lalu retak. Dari retakannya keluar tangan-tangan kurus yang mencoba mencengkeram. Cermin itu akhirnya meledak dan menyisakan debu hitam yang berputar di udara. Saat debu itu menempel di kulit Randy, ia melihat potongan-potongan kenangan. Dinda diseret oleh sosok tinggi berjubah hitam, diarak ke ruang berkubah emas, dan dimahkotai oleh para penduduk berwajah sama. Dinda diangkat jadi bagian dari mereka. "Dia sudah jadi penghuni," gumam Randy. Air mata mengalir. Tiba-tiba seluruh rumah bergetar. Dari langit terdengar suara gamelan yang berubah jadi raungan, dan mata-mata di langit kini terbuka semua. Tidak berkedip, memandang lurus ke arah rumah mereka. Dan dari retakan langit sesuatu turun. Makhluk tinggi, tanpa wajah, tubuhnya seperti terbuat dari asap dan suara-suara bisikan. Ia tidak berjalan, tapi mengalir. Dan suara itu bukan suara manusia. Itu suara dari dalam kepala mereka. Seperti pikiran yang dijebol paksa. "Kalian menyebut. Kalian melihat. Sekarang kalian harus memilih." Terdengar 3 bunyi. Gong, gong, gong. Ruang mulai terbelah. Dan dari masing-masing sisi, muncul 3 pintu. 1 untuk Randy, 1 untuk Ilham, dan 1 untuk Siska. "Masuklah," bisik makhluk itu. "Hanya 1 yang bisa kembali." 3 pintu berdiri tegak di hadapan mereka. Masing-masing tertanam di dinding yang tampaknya baru saja tumbuh dari tanah. Bentuknya menyerupai pintu kayu tua, namun memancarkan aura berbeda. Pintu Randy berwarna merah darah, dengan ukiran wajah menangis. Pintu Ilham hitam pekat, tidak memiliki gagang, hanya retakan cahaya di sela papan. Pintu Siska keemasan, berkilau lembut, tapi terus berubah bentuk seperti bayangan di permukaan air. Makhluk tinggi dari langit, kini membentuk lingkaran kabut hitam di atas mereka, berbisik dalam 3 suara berbeda, laki-laki, perempuan, dan suara anak-anak. Suara itu seperti menusuk langsung ke dalam pikiran. "Pilihlah, hanya 1 akan keluar, 2 akan tinggal, 3 akan dikenang sebagai cerita di lidah orang mati." Ilham melangkah mundur. "Tak yakin. Ini jebakan. Kita harus cari cara lain. Kita gak bisa pilih pintu kayak main lotre." Siska mencoba meraba dinding sekitar. Tapi kini dunia sekeliling mereka kosong. Tak ada jalan, tak ada kota. Hanya tanah retak yang mengambang di kehampaan. Sisa saranjana lenyap, digantikan dimensi hampa di mana hanya mereka dan 3 pintu berdiri. Randy menggenggam sisa kain syal Dinda yang masih disimpannya. Ia memejamkan mata, mencoba mendengar suara Dinda di balik pintu merah. Dan ia mendengarnya samar suara perempuan itu, menangis, memanggil namanya. Tanpa pikir panjang, Randy membuka pintu merah dan melangkah masuk. Saat daun pintu tertutup, udara menjadi berat. Pintu itu langsung membatu, dan dari sela retakan, terdengar jeritan panjang, jeritan Randy. Ilham dan Siska hanya saling menatap. Sekarang tinggal mereka berdua. "Dia gak keluar," gumam Siska. "Berarti 2 dari kita harus tetap di sini." Ilham berjalan mendekati pintunya, yang hitam dan dingin seperti batu nisan. Ia menempelkan telinga. Tak ada suara, tak ada apa-apa. "Gue gak mau asal masuk," katanya. "Tapi kita juga gak bisa diam di sini. Pilihan kita cuma 2, ikuti permainan ini, atau ikut Randy jadi jeritan." Siska ragu, tapi perlahan ia mulai berjalan ke arah pintunya sendiri. Warna keemasan pintu itu berpendar tenang, seolah menenangkannya. Tapi saat ia hampir menyentuh gagangnya, makhluk kabut bersuara itu berdesis. Pintu itu bukan miliknya. Ia melihat, tapi belum memilih. Hati-hati dengan cahaya yang terlalu terang. Ia menyembunyikan kegelapan yang sempurna. Siska mundur. Ilham menatap Siska.
Kita harus masuk bersamaan. Kalau ini jebakan, setidaknya kita jatuh bareng. Siska mengangguk. Tapi kamu yakin pintu itu buatmu? Ilham menghela napas. Enggak. Tapi kayaknya nggak ada yang buat siapapun. Ini semua ujian atau penghakiman. Mereka berdiri di depan pintu masing-masing. Menghitung dalam hati. 2, 1. Mereka membuka pintu. Masuk. Dan dunia menjadi senyap. Siska membuka mata. Ia berdiri di jalanan kota kecil. Asap dari warung-warung makanan naik ke udara. Aroma sate dan gorengan menguar. Terdengar suara klakson dan anak-anak bermain. Ia mengenal tempat itu. Ini kampungnya sendiri. Tapi tidak ada Ilham. Tidak ada Randy. Tidak ada Dinda. Ia mengecek ponsel. Jam menunjukkan pukul 5.17. Angka yang sama seperti di Saranjana. Ia mulai berjalan. Tapi semua orang yang ia temui tidak mengenal dirinya. Satu persatu, orang-orang menatap Siska dengan wajah kosong. Tidak ada yang menjawab ketika ia memanggil. Tidak ada yang menoleh. Saat ia melihat ke etalase kaca toko, bayangannya tidak muncul. Ia mulai berlari, menangis, berteriak, hingga akhirnya sebuah suara berbisik dari langit. Kamu keluar, tapi tidak benar-benar kembali. Karena sekali menyentuh Saranjana, kamu akan tinggal di sana selamanya. Dalam bayang-bayang dunia yang kamu pikir kamu kenali. Langkah-langkah Siska terdengar hampa di sepanjang gang kampung yang ia kenali, namun terasa asing. Ia mengenal setiap sudut, tiap tembok, tiap tikungan jalan. Tapi semuanya terasa seperti salinan yang dipaksa menyerupai. Seperti mimpi yang gagal mengingat detail dunia nyata. Ia mengetuk pintu rumahnya. Ibunya yang membuka. Tapi ekspresinya datar. Tidak senang, tidak sedih, hanya kaku. "Ma, ini aku, Siska," katanya dengan suara bergetar. Ibunya diam sejenak, lalu tersenyum pelan. Tapi mata sang ibu tampak seperti bola kaca. Tidak ada kehidupan di sana. Seolah ia hanya menyimak karena diminta, bukan karena merasa. Siska masuk ke dalam rumah. Tidak ada perabot yang berubah. Tapi tidak ada debu. Tidak ada aroma masakan. Rumah ini terlalu bersih, terlalu tenang, seperti panggung pertunjukan. Di meja ruang tamu, sebuah surat kabar tergeletak. Tertanggal 3 hari lalu. Dan headline-nya membuat tubuh Siska menggigil. 4 mahasiswa dinyatakan hilang di hutan Kalimantan Selatan. Diduga tersesat saat pendakian. Ada foto mereka berempat. Siska, Randy, Ilham, dan Dinda. Dan yang membuat jantungnya berdetak lebih keras. Di bawah nama mereka, semuanya ditulis, belum ditemukan. Tapi bukankah ia sudah kembali? Ia berlari ke kamar, menyalakan laptop. Mencari berita terbaru. Tidak ada informasi lanjutan. Mereka masih hilang. Warga lokal menyebut tempat itu Saranjana. Tapi dalam kutipan media, tertulis jelas. Sebuah kota gaib yang dipercaya masyarakat lokal sebagai gerbang ke dunia lain. Siska menangis. Ia bukan lagi bagian dari dunia nyata. Ia bukan hilang. Ia dilepaskan. Tapi bukan untuk pulang. Ia dikembalikan agar orang-orang tahu bahwa Saranjana itu nyata. Sebagai peringatan. Sebagai penjaga rahasia. Malam harinya, ia berdiri di depan cermin. Menatap pantulan dirinya. Tapi yang ia lihat bukan Siska. Itu sosok dirinya, namun wajahnya tampak sedikit berbeda. Kulitnya lebih pucat. Sorot matanya lebih kosong. Dan ketika ia tersenyum, senyumnya berbeda. Bukan miliknya, tapi milik sesuatu yang lain yang ikut keluar dari kota gaib itu. Ia mundur, menangis dalam ketakutan. Lalu, terdengar ketukan dari luar jendela. Perlahan, ia buka tirai. Berdiri kaku di luar rumah. Dalam hujan yang turun pelan. Wajahnya menunduk. Pakaian yang sama seperti saat terakhir mereka terpisah. Siska membuka pintu. Ilham masuk. Tanpa sepatah kata, ia hanya duduk di ruang tamu, memeluk lutut. Tubuhnya menggigil. Tapi saat Siska mendekat dan menyentuh bahunya,
Ia menoleh. Matanya kosong sepenuhnya, hitam dari ujung ke ujung, tanpa pupil, tanpa jiwa. Siska mundur. Ilham. Mulut Ilham terbuka, tapi yang keluar bukan suara manusia, melainkan suara gamelan, lirih, lambat, dan menyeramkan. Kemudian lampu padam. Rumah menjadi gelap. Dan dari dalam cermin di kamar Siska, muncul wajah-wajah. Wajah Dinda, Randy, dan dirinya sendiri. Tapi bukan dirinya sekarang, melainkan versi yang ia ingat saat pertama kali mereka menginjakan kaki ke kota itu. Wajah-wajah itu tersenyum, lalu serempak berkata, "Yang pulang, bukan kalian, tapi kami." Pagi harinya, warga menemukan rumah Siska kosong. Tak ada tanda-tanda penghuni. Kecuali satu hal aneh. Gamelan pelan terdengar dari dalam kamar, walau tidak ada alat musik di sana. Dan di kaca jendela, ada 4 jejak tangan dari dalam.